Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur, dengan membawa rasa berterima kasih. Jika kita bisa sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk meresponi rasa pengucapan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu Layak Dipuji dan Disembah. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Layak di atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama
atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Kami bawa puji-pujian dan sembah kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat belas kasihan-Mu, buat nikmat-Mu turun dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tiada pernah berubah, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami membawa ucapan syukur, kami membawa ucapan syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, senantiasa ada buat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menunjukkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kehidupan kami, semuanya itu sangat mungkin bagi-Mu. Apa yang mustahil bagi kami, di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil.
Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menyembuhkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan, menopang dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Tetapi melalui proses perjalanan ini, dengan rasa berserah dari kehidupan kami, sikap kehidupan kami yang mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti, sehingga kami mengalami pemulihan, dan Engkau menunjukkan, dan Engkau mengatasi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan perjalanan kehidupan kami. Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah penolong bagi kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang tiada pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau memimpin kehidupan kami untuk kami berdiri di dalam iman yang benar, di dalam sikap yang benar, dalam sikap yang baik. Karena terang-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu selalu membuat kehidupan kami terpesona. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Engkau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan kehidupan kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan Sakeus. Mari kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sakeus yang diubahkan oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika Yesus dalam pelayanannya di beberapa kota, Ia menubuatkan dan memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Akan mengalami ditolak, akan mengalami difitnah, akan mengalami diolok-olok, akan mengalami disesah, bahkan dibunuh dan disalibkan. Tetapi ujungnya adalah dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kalau kita baca juga di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-44. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dari firman Tuhan yang saya tadi bacakan di dalam Matius pasal yang ke-20, Lukas pasal yang ke-9 ayat 44, Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, Matius pasal yang ke-20 ayat 18 sampai 19, mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak perlu bersedih hati. Karena Tuhan hanya mati untuk sementara. Tuhan mati di atas kayu salib adalah untuk mengalahkan kuasa maut. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Jika murid-muridnya mengerti tentang rencana Tuhan, maka muridnya tidak akan mengalami yang namanya putus asa dan tanpa pengharapan atau kecewa. Tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Di tengah-tengah murid-muridnya mengalami proses di mana Yesus disiksa dan sampai mati di atas kayu salib. Ada proses yang terjadi pada murid-muridnya. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan datang di tengah-tengah murid-muridnya. Menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Kita juga adalah murid Yesus. Kita juga adalah orang-orang pilihannya. Kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengalami hal-hal di dalam kelemahan tubuh. Mengalami hal-hal tantangan-tantangan baru dalam kehidupan kita. Hal tersebut terjadi tidak lain dan tidak bukan. Supaya kehidupan kita tetap belajar tekun. Datang kepada Tuhan. Kita belajar dengan tekun. Bagaimana tentang ketaatan. Kita belajar dengan tekun. Bagaimana nikmatnya kita mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan Sakius? Saat Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka melintasi kota Yeriko. Kenapa mesti harus melewati Yeriko? Karena Yesus yang kita sembah adalah pribadi atau Allah, Yehova Omniscience. Dia yang tahu, dia yang maha tahu dalam segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kenapa Yesus harus melewati Yeriko?
Karena Yesus tahu ada seseorang dan keluarganya yang harus diselamatkan, yaitu Zakeus. Zakeus dengan rasa penasaran yang tinggi, kalau tadi kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19. Bagaimana rasa penasaran yang begitu sangat luar biasa. Zakeus ingin melihat Yesus yang telah melakukan banyak mujizat dalam keterbatasan fisiknya, badannya yang pendek. Dia tidak berhasil untuk melihat Yesus karena apa? Banyak orang berkerumun. Tetapi Zakeus tidak putus asa. Zakeus tetap mengambil cara yang lain, yaitu berlari lebih dahulu, mendahului orang-orang yang banyak itu. Dan ia menaiki pohon ara. Saudara, ini mengingatkan, kalau kita tadi baca, dia adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dan seorang yang kaya. Sangat jarang dilakukan orang kaya zaman dahulu. Karena apa? Gengsi. Tetapi kita dapat melihat Zakeus, pribadi yang memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Karena dia mendengar Yesus telah melakukan banyak mujizat. Sehingga dia dia mematikan rasa gengsinya. Dia mengejar Yesus. Kita dapat melihat, saudara, perjumpaan dengan Yesus Kristus membuat kehidupan kita mengalami perubahan. Mengalami yang namanya metanoia. Berubah dalam cara pikir, dalam cara pola pikir, dalam cara sikap hati, dan sikap perbuatan. Apa yang dialami oleh Zakeus? Karena dia terus berusaha dalam keterbatasan fisiknya. Zakeus mengalami anugerah yang datang daripada Tuhan. Saat Yesus berkata, "Zakeus, turunlah. Karena hari ini aku akan menumpang di dalam rumahmu." Kita dapat melihat anugerah. Kita harus mengucap syukur juga anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Itu yang dapat terus dalam proses hidup ini memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita. Zakeus saja mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya percaya saya dan Bapak Ibu saudara-saudari pun akan mengalami pemulihan demi pemulihan melewati proses yang terus berjalan. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dari Zakeus yang diubahkan. Yang pertama adalah Zakeus mengalami perjumpaan. Perjumpaan yang mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan Zakeus. Yang kedua, penerimaan sebelum pertobatan. Yesus mau tinggal, menumpang dalam rumah Zakeus. Sedangkan kita tadi baca di dalam ayat yang berikutnya, semua orang bersungut-sungut dan mengeluarkan kata-kata, ia mau menumpang di rumah orang berdosa. Penerimaan sebelum pertobatan. Dan yang ketiga, buah pertobatan yang nyata. Kalau kita dapat melihat, saudara, kenapa tertulis 4 kali? Kenapa bukan 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 6 kali lipat atau 7 kali lipat? Kenapa 4 kali lipat? Karena itu adalah sebuah tradisi atau aturan yang sudah terjadi dalam Yahudi dan Romawi. Ada seorang yang memeras, mereka harus mengembalikan 4 kali lipat. Kalau kita dapat melihat buah pertobatan. Apa yang Zakeus juga lakukan, buah pertobatannya. Zakeus tidak mengatakan 1/3 atau 1/4. Tetapi Zakeus mengatakan setengah dari kekayaannya diberikan kepada orang miskin. Kita dapat melihat, saudara, Zakeus yang diubahkan oleh Tuhan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Perjumpaan yang mengubahkan. Penerimaan sebelum pertobatan. Dan buah pertobatan yang nyata. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan. Seburuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Keputusan yang salah yang telah kita lakukan. Ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada anugerah Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup lebih berserah dan mengandalkan Tuhan. Hidupi pertobatan kita. Dan di dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita selalu belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi penolong buat kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Kami belajar dari kehidupan Sakeus. Sakeus yang memiliki kerinduan, usaha, perjuangan yang tidak pernah putus. Kami membaca dari keterbatasan fisiknya yang pendek, yang tidak berhasil untuk melihat Yesus karena orang yang di depan Sakeus begitu banyak. Kerumunan orang terlalu banyak. Tetapi Sakeus tidak berhenti pada titik itu. Sakeus mengambil langkah yang lain, yaitu berlari mendahului orang yang banyak. Dan ia menaiki pohon ara untuk melihat Yesus. Begitu juga kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah putus asa. Kami tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Kami akan terus berjuang. Kami akan terus berusaha. Berlari dengan cepat. Untuk mengejar hadirat Tuhan. Untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Untuk menomorsatukan Tuhan. Dari setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buah pertobatan, penerimaan sebelum pertobatan, kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah. Terima kasih Tuhan buat anugerah juga yang sudah turun dalam kehidupan kami. Kami akan terus Tuhan, kami akan terus datang kepadamu Tuhan. Engkau selalu menerima kondisi dan keadaan kehidupan kami. Seburuk apapun kehidupan kami, Engkau tidak pernah tolak kehidupan kami. Seburuk apapun kehidupan kami, Engkau selalu menerima dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyediakan yang terbaik dan waktu yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu menerima yang terbaik yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan ini Engkau meteraikan dalam kehidupan para pendengar pada hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kehidupan kami. Buah pertobatan itu harus nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya di lidah dan di bibir saja kami mengatakan kami bertobat. Tetapi harus menghasilkan buah kehidupan yang nyata dari sikap dan perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau datang ke dalam bumi ini. Engkau terlahir ke dalam bumi ini. Ke dalam dunia ini. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang Engkau cari, kami yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat memiliki harapan yang pasti. Kebenaran firman-Mu mengatakan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Sebab pengharapan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapan kami bukan kepada manusia. Harapan kami bukan tentang apa yang sedang ada di tangan kami. Harta, jabatan, kuasa. Harapan hidup kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Engkau Tuhan yang memberkati para pendengar pada hari ini. Berkat yang datang daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, keberuntungan terjadi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengabarkan Injil. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Untuk segala sesuatunya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah itu terus menghasilkan karunia dan talenta yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selalu belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Sebab Engkau akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kami. Kami akan terus memikirkan hal-hal yang manis. Berkata-kata yang baik dan benar. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith, Jalan Lontar nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 1 RRI Sumeneb.